Makanya jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam risalahnya itu, beliau mengatakan wa idza kana ahabbu ilallah fa huwa afdalu indah. Kalau Allah itu sudah mencintai sesuatu, senang Allah itu cinta dengan sesuatu, fa huwa afdalu indah, maka itu akan menjadi keutamaan di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yaqulu Allah ta'ala fi mahkamil tanzil pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bittaqwallah fa innahu sunnatun." Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasallallahu azza wa jalla ayahdiyana ila siratal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang mugi-mugi diberkahi Allah. Semoga Allah merahmati kita pada malam hari ini. Kita masih di nuansa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu nuansa yang begitu mulia, nuansa yang berbanding sepadan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saya tadi pagi ngisi kajian di Bukit Dakwah PTN Sukodono. Kalau di sana setiap jadwalnya itu disuruh tulis artikel. Jadi artikelnya nanti diklik dibagikan di jam. Karena jadwalnya itu ustadznya beda-beda, jadi saya tidak memakai istilahnya tidak kajian rutin kita. Padahal saya itu lebih suka kalau kajian itu pakai kitab. Karena biar kita itu kalau ngaji kitab itu kan ada panduan, ada panduan, dan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu terpandu oleh ulama. Di sana dibuat semacam artikel ini dan dibagikan ke jamaah dan dikaji. Dan artikel ini nanti kalau Bapak Ibu mau membacanya lebih dalam bisa di websitenya Balai Dakwah Sragen. Mengapa saya tulis tentang mengupas istimewanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Orang itu, kaum muslimin, Bapak Ibu, itu kadang sangat paham tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi kurang paham tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Padahal menurut para ulama tafsir, ketika kita buka tentang ayat surat Al-Fajr, ya, wal fajri wa layalin ashr, ya, itu di dalam tafsir jalan lain, di dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di dalam tafsir kontemporer saat ini tafsirnya Syekh Syafi'i rahimahullah, bahwasanya wal fajr wa layalin ashr, wa layalin ashr, 10 malam atau 10 hari yang termaktub di situ. Para ulama tafsir itu memberikan dua pandangan
Yang pertama, sebagian ulama bahwasanya walayalin asyr, 10 hari di situ yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan ulama yang lain itu masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan ada yang berpendapat itu masuk dalam 10 hari pertama bulan Muharram. Ya. Tapi kita akan kuatkan bahwasanya mulianya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sebanding dengan mulianya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu nanti bisa dibuka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada 12 bulan. Kalau Masehi kita mengenalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Tapi kalau bulan Hijriah kita mengenalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Ya. Ini dalam bulan Hijriah. Wajib dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala yauma khalaqas samawati wal arda, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi. Dalam 12 bulan itu Allah itu di dalamnya itu menciptakan langit dan bumi. Kalau berapa waktunya itu para ulama tafsir berbeda. Ada yang menyebutkan 7 hari, ada yang menyebutkan 6 hari. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Fisik tadi ayam, ya 6 hari. Ini kalau orang Yahudi atau orang liberal apa itu bukuan. Jadi saya pernah merungokkan ceramah orang-orang liberal, orang liberal yang itu hari ini kan ada 7, ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada 7. Mengapa kok Allah menciptakan langit dan bumi itu cuma 6 hari? Berarti sehari ini Allah itu kelelahan terusan beristirahat. Bukan kurang ajar. Makanya kita pentingnya di sini itu ketika sesuatu itu memang harus punya rujukan. Ngaji itu harus punya rujukan. Nanti kalau kita nggak punya rujukan, ya seperti itu. Oh, ini kok visit tadi ayam goreng dino, padahal hari itu ada 7, berarti Allah itu kecapean terus satu harinya 2 istirahat. Nah, ini kurang ajar gitu sama Allah. Allah itu tidak lelah, Allah itu tidak ini karena ya seperti itu orang-orang yang makanya Bapak Ibu saya sarankan saya itu apa kalau ngaji itu pakai kitab karena biar kita itu tidak salah. Ya, biar kita itu ada panduan dalam kita ngaji, jadi tidak hanya dengan pikiran kita. Ya, memang ada panduan dari para ulama. Maka jangan dimuliakan oleh Allah. Di sini Allah menyebutkan inna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan-bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Ya. Apa saja bulan yang mulia itu? Rasulullah SAW memberikan tafsirnya langsung. Jadi langsung Kanjeng Nabi engkang mentafsirkan. Ya. Kata Nabi SAW, 4 bulan itu minha arba'atun hurum itu salah satu mutawaliyat, 3-nya itu berurutan. Kata Nabi, 3-nya itu berurutan, yang 30 dari 4 bulan dari arba'atun hurum itu 3-nya itu urutan. Kata Nabi, urutan. Apa saja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru yang terakhir Rajab. Ini 4 bulan yang mulia yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 itu 4 bulan itu Dzulqa'dah.
Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulannya berurutan. Ya, 3 bulannya berurutan. Ya. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu harus kita memang menjadi momen-momen ibadah. Nuansa kita harus nuansa ibadah. Ya, nuansa kita harus nuansa ibadah. Nanti kalau kita sudah masuk habis Rajab, habis Dzulhijjah, kita masuk bulan Muharram. Ini bulan Muharram ini nak Jawa apa nih? Suro. Wah, ini wis ngerti nih ini suro ini. Oh, sebenarnya amal bulan suro itu minum identiknya nih lorong. Itu kata dia. Kalau saya itu kecil itu wedi masuk bulan suro itu karena ya wis omongannya ini lorong. Itulah itu. Jadi padahal itu bulan kuliah loh, padahal itu bulan kuliah Al-Qur'anul Hurum, termasuk Al-Qur'anul Hurum di dalamnya. Yang mana kalau orang mengaku terjaman akhir dan modern, zaman ini pelek atau yang lain sebagainya, itu orang jamu masuk Muharram atau bulan Suro, ojo nikahke anaknya, ojo nyunatke anaknya, pergane mengko dak nyai loro itu. Pernah nonton nonton kita? Bos itu sampai itu kalau bulan Suro nih warung bojo ki anak itu pedih. Ya, patut aku terbaru di orang itu ya Allah Akbar. Kita itu memang disetel bukti kalau jin, padahal jin itu tidak boleh kita bukti, haram hukumnya takut dengan jin, karena tipu daya setan itu lemah. Kalau kita mau bukti kisah Pak sekolah Nabi Ibrahim itu kalau kita lihat dalam suatu riwayat, ya riwayat Israiliyat, ya. Biasanya kalau dalam tafsir itu, kalau banyak riwayat Israiliyat itu di dalam tafsir itu kafir. Itu dikisahkan Nabi Ibrahim pas mau menghancurkan patung itu, ya. Pas mau menghancurkan patung itu, Nabi Ibrahim itu pas masuk di lokasi patung yang mau dihancurkan oleh Nabi Ibrahim itu dipenuhi hantu, Pak. Nabi Ibrahim wedi sehingga nggak sido ngancurke patung. Dulu kalau kita lari, tapi enggak, malah semangat Nabi Ibrahim lagi tampak sama Nabi Ibrahim. Dilawan malah. Nah, ini dalil kalau kita yang jin jahat itu malah melawan. Sudah Nabi Ibrahim, kita turun Nabi Isa. Nabi Isa pun pernah suatu malam digoda sama setan dengan wujud yang mengerikan, sama Nabi Isa dilawan. Dikatakan para nabi. Kemudian Nabi Muhammad dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, yang disebutkan sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muhammad Syakir serta Syekh Su'aib Al-Harman, bahwasanya hadis ini sahih. Nabi Muhammad SAW ketika mau sholat malam, ya, baru mau takbir pertama, di depannya ada ifrit. Jadi saya budo Nabi itu setan berkelas, orang cetek, jin ifrit, menyerupai, kalau dalam satu riwayat rupanya itu seperti anak kecil. Ya sudah, kalau kita itu gimana itu? Harus sholat Allah Akbar, muncul gundul primis gitu ya. Wah, enggak, sama Nabi diajari kita untuk melawan. Bisa dicek itu dalam riwayat Musa diparani, dicekek sama Nabi. Sampai jinnya itu meronta-ronta, kemudian dilepaskan oleh Nabi, lari dan diri. Dalil kalau setan jin itu kita suruh melawan. Nek saiki ora, kok lewat perapatan kono langsung miklakan. Malah langsung miklakan kok di ganggu, sakit pengaruhan sambet. Aneh wae gitu ya. Padahal kita sudah turun di kalangan para sahabat. Cerita ini masyhur. Siapa itu? Yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid. Ketika Nabi membuka kota Mekah, memenangkan kota Mekah, Fathul Mekah. Ketika Fathul Mekah itu Nabi memerintahkan pasukan garda terdepan, yaitu yang dipimpin oleh komandan perang Khalid bin Walid itu untuk menghancurkan patung yang ada di pojok-pojok kota Mekah.
Berangkatlah Khalid. Khalid ada di pojokan kota Mekah, patungnya Uzza. Ada patung Lata, ada patung Uzza. Itu kan dipisah-pisah, ini patung Uzza, ini belakang ini patung Lata di sebelah ini. Lalu di dalam Ka'bah ada patungnya ya, dalam satu riwayat, dalam apa namanya, dalam Ka'bah, pokoknya di kota Mekah itu ada sekitar 360 patung gitu. Berhala itu. Lalu pas mau memecahkan patungnya Uzza itu, Khalid bin Walid itu pas sampai ke patungnya Uzza, muncullah setan berbentuk wanita. Berbentuk wanita, rambutnya boleh kuntilanak lah, sundel bolong. Ya. Bahasanya zaman saya kecil itu susanan itu sundel bolong, wah itu seperti ini rawon. Itu sama Khalid bin Walid apa? Dipukul dengan pedangnya dan lari. Kemudian turun di kalangan para ulama, Imam Mujahid seorang ahli tafsir pernah ngambil wudu mau sholat malam, dipedui juga setan dan dikejar sama Imam Mujahid rahimahullah ta'ala sampai meloncat pagarnya tetangga. Imam Mujahid pun ikut loncat dan terjatuh karena ngejar jin yang mengganggu dia mau sholat malam. Dan kita hari ini dididik untuk takut dengan jin, padahal orang-orang soleh terdahulu didik kita untuk tidak takut dengan jin. Menyuruh dan berhenti ambil jin dulu itu setiap pertengahan bulan itu ngadake acara-acara minggu. Manu ini orang ini besoknya orang berkahwin, kita kan dididik semacam itu. Bahkan tayangan-tayangan televisi di televisi nasional kita itu rusak apa? Filmnya ya kuwi. Pokoknya orang hantu, orang lebih pacaran, yang nyaman rebutan harta. Wis kuwi. Ini apa mboten? Wis makanya harus nonton TV, Pak. Ya makanya rasa nonton di sini seperti itu. Ya aku tadi itu loh. Di sini orang hantunya Indonesia itu paling nyata. Betul, hantu Indonesia paling kuat. Terkenal macam-macam di borong ini kayak di pocong. Ya. Makanya saya berkata Allah, disinilah pentingnya kita itu mengkaji, biar kita itu tidak tidak banyak mengikuti kebanyakan orang. Ya. Jadi berkata Allah, bulan Muharram satu contoh seperti itu keadaannya. Maka bulan Zulhijjah ini ayo Nabi SAW menyelaraskan antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, syahrani la yanqusani syahra idin Ramadan wa Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, ada 2 bulan, ya ada 2 bulan syahrani, ada 2 bulan la yanqusani, yang mana 2 bulan itu amalan kalau kita melakukan di 2 bulan ini la yanqusani, tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahra idin, dan masing-masing dari bulan itu ada hari raya atau pemacu hari raya. Ramadan hari rayanya Idul Fitri, Zulhijjah hari rayanya Idul Adha. Apa saja bulan itu? Nabi menyebutkan Ramadan wa Dzulhijjah, Ramadan dan bulan Haji, bulan Zulhijjah. Ini Nabi SAW menggandengkan antara Ramadan dengan Dzulhijjah, itu digandengkan. Indikasi apa? Kata para ulama, indikasinya bahwasanya sejajar kemuliaan 2 bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejajar. Makanya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu kadang dijenengi ulama itu dialog itu kangge ilmu. Benten kali kula kali panjenengan itu padahal nak dialog itu nganggo otot. Nek ulama nganggo ilmu. Jadi ulama itu berbeda pendapat tentang iki apa ini ya. Bulan 10 hari pertama sama 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu apa ini? Siji ngomong ke satu pihak wah lebih apik 10 hari terakhir Ramadan. Orang semua apik itu ya 10 hari pertama Dzulhijjah.
lalu ketemulah karena debatnya dengan ilmu, dialognya bukan dengan nafsu, dengan ilmu akhirnya temulah titik terang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya beberapa itu menyebutkan begini, menyeimbangkan. Jadi kalau bulan suci Ramadan itu mulianya 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, itu mulianya terletak di malam hari. Mengapa? Karena ada Lailatul Qadar. Dan Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah itu mulianya pada siang hari. Mengapa? Ada Arafah, ada Nahr, penyembelihan hewan kurban. Di situ. Monggo kita mau aktifkan yang mana? Siang hari di bulan Zulhijjah ini, masya Allah, begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang memuliakan ini. Makanya nuansa ibadah itu harus nampak, bukan hanya pas Ramadan. Kadang kita itu Ramadan itu masya Allah semangatnya luar biasa. Ibu-ibu itu Ramadan itu semangat masak. Ini bukan jil, masjid ini, BPA ini, BPA ini, masya Allah itu semangat. Bahkan sampai satu masjid itu di panangan itu sampai sisa. Saking semangatnya kok beramal solih. Bahkan sampai wis pokoknya nak zakat mal haule masuk ini Ramadan, ya. Sampai seperti itu semangatnya, girohnya itu untuk menghidupkan amal soleh di bulan Ramadan. Mengapa di Zulhijjah kok tidak dihidupkan juga? Mengapa di 10 Zulhijjah ini kok tidak kita hidupkan? Padahal kemuliaannya itu sejajar. Karena kita kurang menyelami keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Kita kurang menyelami, kurang mengkaji tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada kata terlambat, Pak, masih ada 5 hari lagi. Niku masih semangat terus 5 hari aku butuh khatam sekali. Berarti sehari 4 juz. Ora pokok tuku tak tutup, biasanya tutup jam 5 iki tak tutup jam 2 selebihnya tak nggo ngaji mumpung 10 hari pertama Zulhijjah. Aku biasanya ning sawah balik jam 11 iki tak balik rada isuk, atau biasanya balik pas asar iki balik bareng duhur misalkan. Kok sisane tak nggo tilawatul Quran. Aku sing biasa bulanan infak itu 500.000. Iki masuk ya tak gawe sejuta. Biasanya ngaji ini nganggo roti iki masuk Zulhijjah yo kaya mangan. Dan amal saleh gitu kan. Maka jangan mulai kata Allah, kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi itu bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari itu al-amal shalih fiha ahabbu ilallah." Tidak ada hari yang mana ketika amal soleh kita lakukan di dalamnya itu ahabbu ilallah, sangat Allah cintai min hadhil ayyam, dari hari-hari ini kata Nabi, yakni ayyamul ashri fi Dzulhijjah. Tidak ada hari yang ketika kita beramal soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai kecuali di hari pertama 10 hari bulan Zulhijjah. Sampai Nabi mentakyin seperti itu, Pak. Ditunjuk oleh Nabi, langsung menyebut nama oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda ketika Nabi SAW menyebut waktu yang istimewa untuk berdoa di hari Jumat, itu Nabi tidak mentakyinnya, tidak menyebutkan. Pokoknya oke mau donga neng hari Jumat, kok pasti dikabul. Oke, maka dari para ulama itu mengkaji kapan sih sing Nabi donga di hari Jumat. Ada yang berpendapat pada asar, ada yang berpendapat pada subuh, ada yang berpendapat ketika khotib duduk di antara dua khutbah, ada yang berpendapat ketika khotib mau naik ke mimbar, macam-macam itu perbedaan. Tapi hari ini 10 hari pertama itu langsung Nabi sebut bulannya, langsung Nabi sebut jumlahnya, tidak ditutup-tutupi oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan penekanan dari Allah dan Rasulnya bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan keistimewaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu 5 hari sebelumnya ini kita sudah ngapain? Ini yang jadi pertanyaan besar.
Belum tentu loh kita tahun depan itu bisa ketemu loh Pak. Yang melakukan belum tentu, sinten sing jamin. Ya bisa jadi jenengan duluan dan bisa jadi saya terakhir kan gitu. Maka jangan lupakan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kemuliaan yang begitu besar. Bahkan dalam satu riwayat lagi hadisnya itu cukup banyak karena ini berhubungan dengan fadhailul amal. Ya, dengan keutamaan amal itu bahkan hadis-hadis yang dhaif itu mau enak. Sing sahih niku nggih patah, sing dhaif niku nggih patah. Saking apa? Saking mulianya. Jadi wong iki pengin nambah-nambah ya pakai hadis palsu karena merasa memang mulia sekali. Jadi orang sing palsu ke hadis itu yang tujuannya menyemangati tapi salah jalan menyemangati untuk hadis palsu gitu ya. Tapi hadis yang sahih itu sangat banyak tentang ini. Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis, seorang ulama yang Instagramnya itu luar biasa. Itu beliau menyebutkan hadis sahih tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu ada sekitar 30 hadis. Masya Allah. Dengan ungkapan-ungkapan, dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Ya. Seperti itu. Maka jangan dilakukan oleh Allah. Ada satu hadis yang dengan afdalu ayyamid dunya ayyamul asyad. Fi dzilhijjah. Dalam riwayat yang lain seperti itu. Jadi hari yang paling utama di dunia ini, hari-hari yang paling utama di dunia ini adalah hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kurang ngomong ini Pak, ini Nabi ini. Nabi ini Masya Allah ya. Selalu kita itu Nabi itu banyak yang melakukan banyak ungkapan laknat dari Nabi atau banyak motivasi untuk beramal dari Nabi. Banyak motivasi untuk beramal. Salah satunya itu Nabi memotivasi kita untuk beramal solih di 10 hari pertama. Karena mengapa kita harus sadar Bapak Ibu bahwasanya amal solih itu yang akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Tidak ada satu amal soleh pun yang Allah kehendaki, yang Allah turunkan buat kita kecuali ada manfaat baik dalam segi fisik maupun dalam segi akhirat. Dunia itu kita dapat manfaat Pak. Betul. Dunianya saja ketika kita beramal soleh itu enak manfaat. Ada manfaatnya itu ketika kita beramal di dunia ini dengan amal-amal soleh itu ada manfaatnya. Begitu pula dengan dosa. Begitu pula dengan dosa. Dosa itu pun ada mudorotnya, bukan hanya disiksa di neraka, tapi juga bahayanya bagi kehidupan dunia pun ada. Contoh zina, wah, zina itu munculnya air lah, raja singa lah dan lain sebagainya. Yang kebobrokan orang dan lain sebagainya, Masya Allah. Ya, saya ini ya kadang nggak berita itu miris. Miris Pak. Kita ini Masya Allah beda dengan memang kita ini di zaman fitnah. Kita ini sedang dalam kondisi, bukan sedang dalam kondisi, memang kita sedang dalam kondisi banyak fitnah. Karena kalau kita lihat tentang hadis-hadis akhir zaman, ya mengawali gerbang akhir zaman itu akan muncul banyak fitnah. Maka pernah saya kaji kan di Riyadhus Shalihin itu pernah kita kaji dalam hadis badir bi amali fitanan. Ya, bersegeralah kalian itu untuk beramal sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu takito ilai mudrib, seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Itu kan seperti itu kata. Itu sebenarnya memerintahkan kita untuk beramal. Dan ini momen untuk itu. Ini momen untuk itu. Ini kesempatan untuk kita memperbanyak amal soleh itu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita beramal soleh kita masih longgar semacam ini, kita bisa beramal soleh di waktu longgar. Maka nanti ketika waktu sakit, waktu sempit, waktu kita itu nggak berdaya, Allah akan berikan rahmat buat kita. Allah akan tolong kita itu. Tapi kalau kita dalam waktu longgar saja seperti ini, kita malas beramal soleh, lalu bagaimana rahmat Allah itu akan turun ketika kita dalam kondisi sempit?
dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Bapak, keutamaan. Moga-moga masih 5 hari Pak. Masih 5 hari untuk yang ngapain tadi saya bahasakan itu untuk maca Quran di KTP itu sakit itu sehari 4 juz itu bisa khatam. Buya Hamka Pak itu pernah menjadi ketua BP Muhammadiyah, pernah menjadi ketua MUI. Itu dalam buku tulisan anaknya namanya Irfan Hamka, judulnya Ayah. Monggo nanti bisa dibaca itu, Bapak bisa beli. Diceritakan kehidupan Buya Hamka dengan si anaknya ini, Irfan ini. Ayah itu sekali duduk jagung di Al-Quran itu 6 juz. Buya Hamka. Saya tidak habis pikir ulama-ulama terdahulu seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sekali duduk itu berapa juz. Orang sehebat kita mereka itu. Bahkan sampai sekarang apa yang beliau canangkan, yang beliau idulkan itu masih hidup sampai sekarang. Berapa pahala yang mereka dapatkan? Tentu itu berkat amal soleh yang mereka lakukan. Kelasnya Buya Hamka, sekelas Buya Hamka itu 6 juz sekali duduk. SD wae lulus Pak. Buya Hamka itu SD ya lulus, tapi dapat gelar doktor dari Al-Azhar Mesir, langsung dipanggil oleh rektornya Al-Azhar. Buya Hamka kesini, kamu orang hebat, tak kei gelar doktor, orang sekolah, orang kuliah untuk gelar doktor. Kenapa? Amal soleh yang mereka lakukan, beramal tenanan. Sekali duduk itu 6 juz. Masya Allah itu. Kita berapa Pak? Masya Allah itu ulama itu terdahulu itu. Makanya saya ketika baca riwayatnya, profilnya bahasa keren kan saat ini profil ya. Profilnya Buya Hamka itu Masya Allah. Apalagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apalagi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mereka sudah membangun amal soleh sedemikian besar. Allah berikan kebaikan itu sampai sekarang itu masih eksis amal soleh yang mereka lakukan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari hidup menghidupkan Nahdlatul Ulama'nya. Kiai Haji Ahmad Dahlan menghidupkan Muhammadiyahnya cuma berapa? Belum lagi ada Matla'ul Anwar. Ya. Maka amal soleh di sini. Ini kesempatan kita untuk beramal soleh. Ya. Makanya jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam risalahnya itu, beliau mengatakan wa idza kana ahabbu ilallah fa huwa afdalu indah. Kalau Allah itu sudah mencintai sesuatu, senang Allah itu cinta dengan sesuatu, bahwa afdalu indah, maka itu akan menjadi keutamaan di sisi Allah. Bukankah kita pernah membaca hadis atau pernah kita mengkaji atau mendengar atau membaca ya? Ketika idza ahabballahu 'abdan, kata Allah ya. Ini saya temukan di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ada di dalam kitabnya Habib Umar. Beliau syarah tentang hadis ini, Masya Allah ya. Jadi Allah menyebutkan idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah itu sudah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan panggil Jibril. Jadi kalau Allah itu sudah cinta kepada seorang hamba, dan apa yang menjadikan Allah cinta kepada seorang hamba itu tentu amal solehnya yang baik. Dipanggil Jibril, lalu Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, ana uhibbuhu, aku cinta ambil kai, ambil hambaku kai, cinta itu. Lalu Jibril itu pergi mengumumkan, memberikan pengumuman di penduduk langit,
wahai penduduk langit, aku cinta sama hamba Allah yang satu itu. Karena Jibril itu pemimpinnya para malaikat, lalu malaikat, seluruh malaikat itu mengatakan aku pun cinta. Kalau sudah dicintai penduduk langit, Pak, Masya Allah. Kadang banyak orang itu masyhur di dunia tapi tidak masyhur di akhirat. Jadilah orang yang tidak masyhur di dunia tapi masyhur di akhirat. Jadilah orang yang tidak terkenal di dunia. Jadi orang terkenal di dunia itu susah, Pak. Benar susah. Coba tanya si artis jadinya suki-suki pasti susah mereka terkenal di dunia. Tapi akan nikmat kalau kita terkenal di penduduk. Nama kita akan disebut dalam tasbih mereka. Oh, si fulan beramal soleh tenanan di 10 hari pertama Zulhijjah. Oh, si fulan luar biasa bacaan Qur'annya. Oh, si fulan luar biasa sholat malamnya. Seperti itu yang akan disebut. Kalau kita tidak terkenal di dunia itu ada dua, kadang ya karena keapiannya, oke-oke ya karena keelengannya. Tapi kalau terkenal di penduduk langit itu karena kebalikannya. Maka ini kesempatan jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal. Sorry, 10 hari pertama mumpung masih 5 hari lagi ya musim pandemi bahkan tetap kita hanya tawakkal kepada Allah. Mana kadang berita yang kita dengar itu ya tidak sesuai dengan keadaan. Itu Islam itu sebenarnya ada kaidah yang dikaji sebenarnya dalam masalah ini. Kalau sih nyebar itu wong fasik, orang-orang ngerti agama, orang itu boleh tidak dipercaya. Kadang sih nyebar berita itu wong semua kenal Islam. Ya, sebenarnya ada kajian tersendiri semacam itu. Cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya. Maka hadis-hadis semua waqad dalla hadis Ibnu Abbas ala madha'afati jami'il a'mal salih fi ashri min ghairi istithna'i syai'un minha. Jadi kata Ibnu Abbas, hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan, yang menunjukkan tentang keutamaan amal soleh di 10 hari pertama itu, yaitu kaitannya semua dengan amal soleh, tidak ada terkhusus amal soleh, semuanya, kecuali nanti kalau sudah masuk hari 10, yaitu penyembelihan hewan kurban. Itu menjadi puncak amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu puncak amal solehnya, yaitu memotong hewan kurban. Maka berbahagialah bagi siapa saja yang sudah berencana berkurban, dan bagi yang ingin berkurban monggo dan dipersiapkan sekarang. Eman ada puncak amal soleh di sisi Allah yang begitu tinggi. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan punten Bapak Ibu, saya harus mengakhiri sekarang karena saya masih ada acara yang mau saya janjikan, jadi saya dengan punten tidak bisa jamaah isya di sini. Saya langsung mengangkat ada pertemuan yang mendesak. Tadi itu sebenarnya mau pamit, tapi karena sing ngabari arone acaranya itu ya mau jam 5 lewat seperempat menaruh izin ya ora banyak. Oh, Ustaz ganti ini siapa? Seperti itu. Jadi nyuwun pamit. Insyaallah kita sudah 45 menit saya di hadapan panjenengan. Mugi-mugi ini menjadi amal soleh buat kita semuanya. Aku wali Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya muslimin min billah mustaqbil wa rahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة.